بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. أيها الإخوان وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, yang semuanya itu tidak mampu untuk kita menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Taib, dan semua nikmat-nikmat itu, nikmat yang kita megah-megahkan di dunia ini akan ditanyakan kelak pada hari akhir. Akan ditanyakan kelak pada hari kiamat, yang seseorang tidak akan berdiri dan tidak akan bergeser kakinya sedikit pun sampai ditanyakan semua apa yang diberikan di dunia ini. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin." Berilah peringatan, salinglah mengingatkan, karena sesungguhnya saling mengingatkan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Taib. Pada kesempatan kali ini, sesungguhnya di bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dilipat gandakan seluruh amalan. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengingatkan, saling mengajarkan pada hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini banyak hal yang perlu untuk kita perbaiki, banyak hal yang perlu untuk kita pelajari, khususnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Ini adalah hal yang wajib bagi seorang muslim untuk memperbaikinya, untuk menjaganya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan ridhonya kepada kita. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dalam surah Az-Zariyat. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Jin dan manusia tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hikmah diciptakannya manusia, hikmah dibalik semuanya yang akan ditanyakan kelak pada hari kiamat. Karena tujuan atau hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin yaitu untuk beribadah kepadanya. Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala berkata, "Fal ibadatu haqqu lillahi jalla wa ala, la yajuzu an yu'bada ma'ahu ghairuhu kainan man kana." Maka beribadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. La yajuzu an yu'badahu ma'ahu ghairuhu kainan man kana. Maka tidak boleh untuk beribadah kepadanya dan juga beribadah kepada selainnya. Ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan suci Ramadan yang tadinya kita kurang beribadah kepada Allah, atau ibadah kita sering memiliki kebolongan, sering bolong atau terputus-terputus. Naam. Atau ibadah-ibadah kita campur adukan, baik dalam berdoa, meminta kepada Allah. Selain kita meminta kepada Allah, kita meminta lagi kepada yang lainnya, meminta kepada kubur, meminta di pohon-pohon yang dikeramatkan. Maka di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, hendaknya kita memperbaiki ibadah kita. Kita memperbaiki hati kita agar senantiasa condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Kita memperbaiki jiwa kita, memperbaiki hati kita agar senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan riya. Nah, karena orang-orang yang riya, apapun yang dia lakukan itu tidak akan dicatat sebagai amalan yang soleh, tidak dicatat sebagai pahala, bahkan itu hanya sia-sia saja. Sama halnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus dia ittiba, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ittiba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan amalan-amalan kita. Jangan sampai ketika kita ibadah tidak diterima salat kita, tidak diterima puasa kita hanya karena kita riya, atau hanya karena kita tidak mengikuti ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dakwah para nabi dan dakwah para rasul itu adalah agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah misi mereka. Yang mereka pertama ketika diutus menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka mendakwakan adalah dakwah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, agar orang itu kembali benar ibadahnya. Maka marilah kita koreksi diri kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan akan ada umatnya yang solatnya selama 60 tahun tapi tidak ada dia dapatkan sama sekali. Dia tidak mendapatkan ibadah solatnya padahal dia solat selama 40 tahun. Kenapa seperti itu? Maka marilah kita mempelajari, kita meningkatkan iman kita. Kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mana hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana hal-hal yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita ambil, bukan kita mengikuti orang-orang, bukan kita mengikuti jumlah yang banyak dari kalangan manusia, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ittiba dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ittiba dengan ajaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Karena para nabi dan rasul misi mereka adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa tarku ibadati ma siwahu, dan menolak, meninggalkan ibadah-ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi fatihatu da'watir rusul. Inilah buah dakwah para rasul. Yaitu apa? Menolak kesyirikan, meniadakan segala peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misi dakwah para rasul, misi dakwah para nabi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak kaum-kaumnya. Maka pada kesempatan kali ini saya ajak kepada kaum muslimin di bulan suci Ramadan ini, marilah kita memperbaiki ibadah kita. Karena ibadah ini ibadah ini termasuk salat di dalamnya. Yang pertama akan dimintakan, akan ditanyakan kelak pada akhir nanti, pada akhir hidup kita ini, ketika semua masuk dikumpulkan di padang mahsyar, semuanya akan dihisab. Maka yang pertama dihisab adalah ibadahmu, tentang salatmu sudah benar ataupun tidak. Jangan sampai kita termasuk orang yang beribadah selama 60 tahun tetapi tidak diterima sama sekali. Marilah kita belajar, janganlah kita sibuk dengan dunia kita. Di bulan suci Ramadan ini marilah kita duduk, kita belajar, kita mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, duduk di majelis-majelis, duduk di para asatid yang lurus akidahnya. Naam, sehingga kita mendapatkan ilmu juga ilmu yang benar, bukan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari ilmu mimpi. Naam, dan bangun dari tidur bahwasanya sudah menjadi seorang yang ahli. Naam, kita harus duduk dan belajar. Taib. Karena ini adalah hadhihi fatihatu da'watir rusul. Inilah buah dari dakwah para rasul. Liana hadhihi huwa asasu alladziina yubna alaihi ghairuhu. Karena berdakwah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan asas yang sesuatu itu dibangun di atasnya. Maka ibadah adalah fondasi Islam. Yang lainnya terbangun juga di atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka meninggalkan kesyirikan itu hal yang wajib, karena itu misi dakwah para rasul. A'adzamu mas'alati khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mas'alat syirk.
li'annahu lamma ba'athahu Allahu wa arsalahu ila nasi awwala ma bada'a bid'awati ila tauhidillahi azza wa jalla wa inkari syirk. Baik. Karena permasalahan yang sangat besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka di dalamnya, menyelisihi orang-orang jahiliyah, menyelisihi orang-orang Quraisy yang saat itu mereka menyembah berhala, yaitu masalah syirik, yaitu permasalahan kesyirikan. Tentang kesyirikan yang mereka beribadah kepada berhala yang mereka buat sendiri dengan sesuai tingkatan kedudukan mereka hiasi dan mereka ibadah sendiri, sementara berhala-berhala yang mereka buat itu tidak mampu untuk menolong mereka dan memberikan manfaat kepada mereka. Maka Rasulullah mendakwakan untuk mengikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua sesembahan mereka, baik yang di dalam dan maupun yang di luar Ka'bah. Rasulullah datang dengan misi ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Li'annahu lamma ba'atsallahu arsalahu ila nasi, karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, awwala ma bada'a, yang pertama dia mulai adalah bid'awati ila tauhidillah azza wa jalla wa inkari syirk. Yang dia mulai adalah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari kesyirikan. Naam, syirik menduakan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Entah dia melalui orang yang soleh, melalui para malaikat, melalui jin-jin, atau melalui pepohonan-pepohonan ataupun batu, semuanya yang tidak langsung kepada Allah, maka itu namanya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Tahrim di sini, pengharaman di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan adalah al-mana'u, yaitu penghalang, yaitu halangan. Yaitu penghalangan di mana seseorang orang yang musyrik tidak akan masuk ke dalam surga selama-lamanya. Nah, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan karena kesyirikan adalah perkara yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kesyirikan adalah perkara yang besar, maka hindarilah kesyirikan, hindarilah perkara-perkara yang menjauhkan Allah, yang menjauhkan keridhaan Allah kepada kita. Maka kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan, dengan ittiba kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti jumlah orang yang banyak melakukannya. Tetapi kita lihat ukurannya adalah dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Maka kesyirikan hal-hal yang perlu dihindari, apalagi di bulan suci Ramadan. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan semua hal-hal yang dahulunya kita sering melakukannya, entah itu kebidahan ataupun kesyirikan, hanya karena jumlah orang yang melakukan yang banyak. Tetapi kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah dapatkan tadi orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga, tempat kembalinya adalah neraka. Nasallallahu salama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kesyirikan dalam keadaan kita sadar, dalam keadaan kita tahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari godaan-godaan syaitan untuk melakukan kesyirikan dalam keadaan kita sadar dan kita pun tahu. Semoga Allah mengukuhkan kita dan mengampuni kita di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, dan semoga kita keluar dalam keadaan berakhir di bulan Ramadan ini dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, diampuni segala dosa kita, dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Dosa kesyirikan tidak akan diampuni kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukannya lagi. Baik, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sedikit itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين